بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwasanya ashabul hadis pertama bersaksi akan ketauhidan Allah. Yang kedua bersaksi akan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mereka di dalam mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka kenali melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi semua yang terdapat di dalam Al-Quran Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka beriman kepadanya. Jadi ini 3 poin yang kita ambil tentang jalannya ashabul hadis. Beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian dan keseruan Rasul SAW. Dan yang ketiga, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dengan itu seorang hamba itu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya dia mengenali di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada 3 perkara yang harus dijauhi oleh seseorang ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama apa? Tidak menyerupakan, tasbih. Tidak menyerupakan nama atau sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Yang pertama tasbih, menjauh daripada sifat ini, tasbih, penyerupaan. Yang kedua tahrif, tahrif. Tidak memalingkan makna suatu lafaz dari maknanya yang benar. Jadi Allah mengatakan tentang Adam alaihi salatu wassalam kepada iblis. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada siapa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Nah, apa arti kata yadun dalam bahasa Arab? Tangan. Tangan. Apalagi tangan tersebut Allah nisbatkan kepada dirinya yang mulia. Tanganku, bukan tangan begitu saja secara mutlak, tapi tanganku. Berarti di sini Allah mensifati dirinya bahwasanya Allah itu memiliki dua tangan. Jangan kita palingkan lafaz tangan ini dari maknanya yang benar kepada makna yang tidak benar. Kita maknakan maksudnya adalah 2 kenikmatan atau 2 kekuatan. Ini tahrif namanya, tahrif. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil. Orang yang punya penyakit dalam hati, maka mereka itu akan mencari fitnah dan mencari penyimpangan makna dari suatu lafaz. Ini yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Jadi yang harus kita hindari yang kedua itu tahrif, penyimpangan atau penyelewengan makna. Istawa berada di atas, maknakan dengan menguasai. Nah, ini penyelewengan makna, penyimpangan makna. Yang hal tersebut merupakan perbuatannya ahlul kitab yang Allah celah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ini sifat ahlul kitab. Mereka itu menyelewengkan suatu lafaz dari maknanya yang benar. Nah, yang ketiga apa? Yang harus dihindari dalam masalah menetapkan nama dan sifat Allah? Takyif. Nah, takyif. Takyif itu apa? Berpikir-pikir, dalam pikirannya tentang bentuk hakikat sifat Allah. Dia berpikir mencoba menetapkan bentuk khusus. Contohnya untuk tangan Allah itu bagaimana? Ini tidak boleh seperti ini. Karena Allah tidak membebani kita untuk perkara tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk perkara tersebut. Yang Allah perintahkan kita hanyalah beriman bahwasanya Ia memiliki kedua tangan. Adapun bentuknya itu Allah tidak membebani kita.
Berarti ketika seseorang membebani dirinya dalam perkara ini, berarti dialah yang membebani dirinya sendiri dan melangkahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kata Imam Malik rahimahullah taala, al-istiwa maklum, makna istiwa itu diketahui jelas dalam bahasa Arab. Wal kai majhul, dan bagaimana bentuknya itu kita tidak tahu. Kita berdosa enggak kalau kita tidak tahu bentuk sifat Allah? Berdosa enggak? Tidak berdosa. Kita tidak mencari-cari, tidak berpikir-pikir bagaimana bentuknya, berdosa enggak? Tidak berdosa, bahkan sebaliknya bisa berdosa. Karena kita mau melangkahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, harus diperhatikan 3 perkara ini. Nanti ada tambahan, tapi ini yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama apa? Tasybih, tidak menyerupakan. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua, tahrif, tidak menyerupakan makna dari makna yang benar. Ketiga, takyif, tidak memberikan bentuk khusus. Tidak memberikan bentuk khusus bagi sifat Allah, karena kita tidak mengetahui.